حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin karya Asy-Syaikh Abdullah Al-Riyani waffaqahullah. Dua hadis yang kita baca pada pertemuan yang telah lalu disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis seputar yang pertama seputar keutamaan salat 2 rakaat setelah wudu. Dan sudah kami jelaskan bahwasanya 2 rakaat setelah wudu hukumnya sunnah dan boleh digabung dengan salat sunnah yang lainnya, sehingga kita pun mendapatkan pahala yang double. Paham ya? Karena amalan yang kita diperintahkan untuk memilih salah satu di antara keduanya yang paling tinggi pahalanya atau paling tinggi maslahatnya itu kalau tidak bisa digabung dua-duanya. Tapi kalau bisa digabung dua-duanya bagus. Mafhum? Sehingga perkataan Imam Sa'di rahimahullah taala di dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah beliau mengatakan fa in tazaham adatul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Itu maksudnya kalau masalah perkara-perkara yang bermanfaat itu bertumpuk-tumpuk dan tidak mungkin dikerjakan dalam waktu yang sama, sehingga dituntut untuk pilihlah yang paling tinggi maslahatnya. Tapi sekarang kalau 2 rakaat setelah wudu digabung dengan 2 rakaat sebelum duduk tahiyatul masjid, maksudnya digabung dengan 2 rakaat sebelum subuh, bisa nggak seperti itu? Bisa. Nah, barakallahu fiik. Sehingga tidak ada masalah. Yang kedua, hadis seputar apa? Wajibnya mandi Jumat bagi orang yang sudah dewasa. Yang hafal dua-duanya setorkan serentak seperti biasanya. Yang hafal cuma satu yang pendek setelahnya nanti. Barakallahu fiik. Tafadhalu. Muttafaqun ayo. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayo. Wisrul Jum'ati wajibun ala Wisrul Jum'ah yaumil Jum'ati. Wisrul yaumil Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Muttafaqun alaih. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Anakumullah. Kita ambil yang berikutnya barakallahu fiik, masih seputar keutamaan
mendatangi sholat Jumat. Cuman sekarang yang akan kita baca apa pahalanya, seberapa besar pahalanya, dan juga keutamaan hari Jumat itu sendiri. Ada satu waktu yang di situ kalau orang berdoa dan bertepatan dengan waktu tersebut, maka Allah Ta'ala akan menjamin dikabulkan doanya. Kita lihat, perhatikan baik-baik. Qala al-mu'allifu asbahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, simak kitabnya, dilihat, nanti kalau enggak tahu artinya diartikan. Dibiasakan gitu ya, karena kita orang ajam, kalau latihan biar cepat bahasa Arab seperti itu. Yang enggak tahu artinya diartikan, yang tidak tahu bacaannya dikasih harokat. Nah, jangan sibuk dengan apa-apa yang di bawah meja itu. Kita lihat di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, man ightasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah thumma raha faka'annama qarraba badanatan. Kita artikan dulu. Dari haditsnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berkata, barang siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi janabah, berarti mandinya mandi seperti mandi besar. Allah. Seperti mandi janabah, semuanya diguyur seluruh badannya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya seperti kalau orang mandi janabah. Naam. Cuman beda niatnya. Nah, apa? Bagaimana? Summa roha, kemudian dia pergi, roha artinya dhahaba. Roha artinya dhahaba. Kemudian dia pergi berangkat ke masjid. Faka'annama qarraba badanatan, karena riwayatnya nanti berbeda-beda lafadznya ya, tapi ana jelaskan yang ada di sini dulu biar nanti jelas. Summa roha faka'annama qarraba badanatan, kemudian dia pergi ke masjid jam pertama, maksudnya di awal, barakallahu fiik, waktu. Faka'annama qarraba badanatan, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor unta. Badanah itu unta yang untuk siap dipakai untuk berkorban. Usianya berapa kalau unta? Kalau sudah masuk berapa tahun? 5 tahun kalau unta. 5 tahun baru mau masuk ke tahun ke-6 itu udah siap kalau unta. Beda dengan sapi. Kalau sapi usia berapa? 2 tahun mau masuk tahun ke-3. Paham ya? Kalau kambing setahun mau masuk tahun kedua. Nah, itu usia-usia apa? Hewan kurban. Nah, kalau orang datang pertama di awal waktu hari Jumat ke masjid duluan, maka apa? Pahalanya seperti orang yang berkorban dengan seekor unta, badanah. Masya Allah. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, maka barang siapa yang pergi ke masjid pada jam yang kedua, waktu yang berikutnya berarti jam yang kedua, faka'annama qarraba baqaratan, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor sapi atau lembu. Masya Allah. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, dan barang siapa yang pergi pada jam yang ketiga, pergi ke masjid, hari Jumat tersebut ya, maka seakan-akan dia faka'annama qarraba kabshan akran. Masya Allah. Maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor apa? Seekor kambing yang bertanduk. Akran itu bertanduk. Paham ya? Akran artinya bertanduk. Yang enggak artinya diartikan. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, dan barang siapa yang pergi ke masjid pada jam yang keempat, disimak kitabnya diartikan. Faka'annama qarraba dajjajatan, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor barakallahu fiik ayam, dajjajah, ayam betina. Wa man raha fi sa'atil khamisah, dan barang siapa yang pergi pada jam yang kelima, waktu yang berikutnya, jadi diurutkan ini ya. Nah, untuk jamnya apakah harus ngikutin jam yang ada ini? Intinya kembali ke waktu. Siapa yang duluan? Semakin dia awal, semakin dia duluan, itu pahalanya semakin besar. Mafhum? Karena kadang-kadang kalau kita ukur dengan waktu beda-beda. Sehingga lebih baik kalau kita artikan apa? Datang lebih awal. Kemudian diurutkan berikutnya, setelahnya, itu pahalanya seperti itu. Jadi jam di sini bukan jam yang ada di depan kita atau yang ada yang di tangan kita, jam tangan, bukan itu ya. Tapi para ulama telah menjelaskan maksudnya itu adalah apa? Yang datang awal, tabkir. Kemarin kita lewati kan, bab fadli yaumil jum'ah wal ikhtisal laha wat tabkir, itu maksudnya. Tabkir datang awal, bersegera datang di awal waktu. Perhatikan yang terakhir, wa man raha fis sa'atil khamisah, barang siapa yang datang pada jam yang kelima,
waktu yang berikutnya, waktu yang terakhir, maksudnya dia datang di akhir-akhir, faka'annama qarraba baydatan, maka seakan-akan dia berkorban dengan apa? Dengan telur. Baydah telur. Faida, kenapa dikatakan korban? Korban itu apa sih korban itu? Korban itu kan melakukan suatu amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, itu namanya korban. Paham ya? Nah, kalau telur kan nggak bisa disembelih kan? Itu maksudnya biar nanti nggak gagal paham. Masa berkorban telur? Jadi itu kembali ke makna yang udah kita lewati, bahwasanya berkorban itu maksudnya seseorang melakukan amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Fa idza kharajal imamu, maka apabila seorang imam atau khatib sudah keluar, hadaratul malaikah, keluar apa maksudnya? Keluar untuk berkhutbah, masuk ke masjid kemudian naik ke mimbar. Hadaratul malaikah, kemudian para malaikat hadir, yastami'una dzikra, mereka mendengar khutbah tersebut. Masya Allah. Syahidnya di sini barakallahu fi keutamaan tabkir. Tabkir datang di awal, ketika apa? Hari Jumat, datang di awal. Semakin awal dia datang, semakin besar pahalanya. Dengan urutan yang sudah disebutkan oleh apa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama, seperti orang berkorban dengan seekor unta. Berikutnya, seperti orang yang berkorban dengan apa? Seekor lembu atau sapi. Berikutnya, seperti orang yang apa? Yang berkorban dengan kambing bertanduk. Yang berikutnya seperti orang yang berkorban dengan ayam. Yang berikutnya seperti orang yang berkorban dengan apa? Dengan telur. Bisa dipahami? Naam. Hadis yang selanjutnya kita baca sekalian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dzakara yaumal jumu'ah. Faqal, disimak dulu ya. Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah wa asyara bi yadihi sallallahu yuqalliluha. Muttafaqun alaih. Naam. Seperti itu. Artinya dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, siapa namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Barakallahu fiik, Nazril, sahabat yang mulia yang paling banyak periwayatan hadisnya, minal muktsirina fi riwayatil athar. Siapa namanya? Abdurrahman bin Izan Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Naam, itu nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang masyhur, walaupun sana ada khilaf, tapi itu yang kuat, yang masyhur dan kuat. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Beliau termasuk apa? Termasuk dari kalangan al-muktsirun fi riwayatil hadis. Termasuk dari kalangan orang-orang yang paling banyak riwayat hadisnya. Hafal pantunnya? Ayo, bismillah, yang keras, tegas, jelas. Na'am, barakallahu fiik. Disebutkan di sana pantun tersebut sangat bagus sekali dan sering dinukilkan dalam kitab-kitab mustalah sebagai faedah biar tahu siapakah saja para sahabat yang paling banyak periwayatannya. Disebutkan di pantun tersebut, wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yali Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal khudrini wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Itu kumpulan para sahabat yang paling banyak riwayatnya. Kita artikan, dan para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis atau asar, Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, wa Anasun wal habru kal khudri, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, wa Jabirun wa zaujatun Nabi, Jabir bin Abdullah dan istri Rasulullah SAW yaitu Aisyah bintu Abu Bakar Siddiq anhu. Paham ya? Ini barakallahu fiik, dikenal dengan para sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Tapi nomor satu siapa nomor satu?
Di antara 7 ini nomor 1 siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pertama, beliau adalah orang yang lama bermulazamah duduk dengan Rasulullah SAW sehingga mendapatkan ilmu hadis yang sangat banyak sekali. Hafalan hadis yang sangat banyak sekali. Kemudian juga berkat doanya Rasulullah SAW. Karena beliau andalannya hafalan. Beda dengan Abdullah bin Amr bin As. Kalau sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As itu beliau apa? Nulis, mencatat. Itu bedanya. Nah, adapun kalau untuk hafalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, masya Allah. Kita artikan dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW dzakara yaumul Jum'ah, suatu ketika beliau menyebutkan tentang hari Jumat. Faqala, seraya beliau berkata, fihi sa'atun, pada hari Jumat itu ada satu waktu, la yuwafiquha 'abdun muslimun, yang mana tidaklah seorang hamba muslim itu bertepatan mencocoki waktu tersebut, wa huwa qaimun, dalam keadaan dia berdiri, yusalli, salat, yas'alullah ta'ala syai'an, kemudian dia minta kepada Allah Ta'ala sesuatu, illa a'tahu iyyah, melainkan Allah Ta'ala akan berikan permintaan tersebut kepadanya. Paham ya? Maksudnya mengabulkan doanya. Paham ya? Nah, ada riwayat yang lain yang lebih pendek lagi, bahwasanya apa, barakallahu fiik, tidak harus sholat. Paham ya? Cuman disebutkan di sana bahwasanya ada satu waktu yang apabila orang berdoa, maka apa? Dikabulkan doanya. Kalau di sini lafaz sholat kan? Naam, qaimun yusalli. Paham ya? Sebagian mereka ada maknakan yusalli di sini mungkin secara bahasa yaitu berdoa. Karena sholat secara bahasa apa? Ad-du'a, ya kan? As-sholatu lughatan ad-du'a, berdoa. Jadi bisa jadi maknanya dia berdiri berdoa. Paham ya? Meminta kepada Allah Ta'ala sesuatu, melainkan Allah Ta'ala berikan kepadanya. Sehingga kalau dengan makna yang secara bahasa tadi, insya Allah cocok. Karena nggak harus sholat. Paham ya? Jadi maknanya tidak harus dia sholat dulu baru berdoa, tidak. Mau dia di ladang, di sawah, di perjalanan, naik motor, ataupun dia lagi santai, ataupun dia lagi di masjid, di luar masjid, di rumah, mulai dari ba'dal asr, ini yang dijelaskan para ulama ya, ba'dal asr ila ghurub syams waktunya. Setelah asar sampai matahari terbenam, itu waktunya. Makanya kalau mungkin antum di rumah atau mungkin di perjalanan, itu ingat oleh hari Jumat. Ada satu waktu yang dikabulkan doanya. Paham ya? Sehingga kita bisa menjaganya. Nah, waktunya kan enggak panjang, mulai dari habis asar sampai kapan? Terbenamnya matahari. Sempatkan berdoa, ya Allah, Allahumma rzuqna ya Razzaq, Allahumma ighfir lana ya Ghaffar, Allahumma yassir lana umurana wa wasi' rizqana wa barik fi. Doa-doa yang ada. Berdoa. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoa di situ. Sempatkan waktunya. 1 menit, 2 menit atau bahkan kurang dari itu. Intinya sempatkan. Paham ya? Doanya dikabulkan, masya Allah. Nah, jadi di sini masih umum, waktunya kapan itu loh. Disebutkan riwayat yang lain, nah barakallahu fi juga umum. Dijelaskan para ulama, ternyata apa? Nah, mengambil istinbat dari dalil yang lainnya juga, ba'dal asr ila ghurub syams. Setelah asar sampai terbenamnya apa? Matahari. Nah, itu dikondisikan. Wa asyara bi yadihi alaihi wasallam yuqalliluha. Dan beliau alaihi salatu wassalam mengisyaratkan dengan tangannya, nah barakallahu fi, yuqalliluha, maksudnya itu yang menunjukkan apa? Nah, walaupun sedikit dia berdoa atau walaupun dia berdoa semampunya dan meminta kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan kabulkan. Paham itu ya? Seperti itu, na'am. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Inilah keutamaan apa hari Jumat, karena tidak dimiliki pada hari-hari yang lain. Paham ya? Kalau hari Jumat ada syariat mandi, nah untuk Jumat tersebut, untuk menghadiri salat Jumat tersebut, paham ya? Kemudian hari Jumat termasuk Idul Muslimin, hari raya kaum muslimin dalam sepekan. Kemudian barakallahu fiik, di hari Jumat tersebut ada amalan ibadah di salatul Jum'ah, paham ya? Nah barakallahu fiik, sampai sebutkan dalam dalil yang ada bahwasanya kalau hari Jumat kemudian waktu Jumat ditegakkan, sudah suara dikumandangkan, adzan atau semisalnya, langsung ditinggalkan semua transaksi jual beli. Paham ya? Sebagaimana perkataan Allah Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu apa? Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'.
Dzalikum khairul lakum. Barakallahu fiik. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai segenap orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk Jumat, untuk menegakkan salat Jumat, maka fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah kalian untuk menuju kepada zikir Allah Ta'ala. Ya, ke masjid. Nah, barakallahu fiik. Wa darul bai', tinggalkanlah jual beli. Jadi yang melakukan transaksi jual beli tinggalkan dulu. Faham ya? Nanti lanjutkan lagi tidak masalah setelahnya. Ya kan? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru apa? Fantashiru apa? Fil ard. Kalau sudah selesai Jumat selesai, silakan kalian mau menyebar kerja, nyari nafkah, nyari maisha di muka bumi ini. Setelah selesai. Paham ya? Nah, ini menunjukkan hari Jumat. Kekhususan ini ya. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu enggak ada. Dalam artian amalan khusus seperti ini enggak ada. Kalau hari Senin kan puasa Senin aja. Tapi kalau ini Jumat ini Masya Allah banyak sekali. Pertama disyariatkan mandi ketika hendak sholat Jumat. Yang kedua, keutamaan menghadiri Jumat di awal waktu, ya kan? Yang ketiga, di hari Jumat tersebut ada waktu yang dikabulkan doanya kalau orang berdoa. Mafhum? Disebut para ulama min ba'dal asr ila ghurub syams. Mulai dari apa? Habis asar sampai terbenamnya matahari. Pertanyaannya, apakah ketika orang berdoa di hari Jumat tersebut harus menghadap kiblat? Antum, harus enggak? Ketika orang berdoa harus menghadap kiblat atau bebas kiblatnya? Bebas, karena bukan dalam sholat. Paham ya? Bebas. Nah, kecuali kalau dia ingin berdoanya di dalam sholat misalkan. Nah, orang kalau berdoa dalam sholat kan otomatis harus menghadap kiblat karena sholatnya itu. Tapi ini hari Jumat, posisinya barakallahu fiik. Antum mau berdoa apakah harus menghadap kiblat? Enggak harus. Kedua, harus wudu bersuci atau tidak, Abdullah? Tidak harus juga. Tidak harus. Nah, barakallahu fiik. Bagaimana? Ngangkat tangan atau enggak? Al-asl fid du'a raf'ul yadain. Para ulama telah menyebutkan hukum asal atau pada asalnya dalam berdoa itu mengangkat kedua tangannya. Kecuali yang tidak datang syariat, dan para ulama barakallahu fiik telah menjelaskannya itu bukan termasuk contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti apa? Ketika sujud dalam sholat misalkan, atau enggak boleh ngangkat tangan gini. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Atau ketika habis sholat wajib, enggak pernah dinukilkan Rasulullah SAW mengangkat tangan ketika berdoa habis sholat wajib, karena adanya zikir-zikir di situ. Paham ya? Kalau habis sholat sunnah bebas. Nah, barakallahu fiik. Cuman hukum asalnya dalam berdoa apa? Al-asl fid du'a raf'ul yadain. Hukum asal dalam berdoa adalah mengangkat kedua tangannya. Naam. Ini yang kita ambil barakallahu fiik, nanti dihafalkan. Disetorkan pada pertemuan yang akan datang, mudah dihafal karena tinggal dihafalkan ujung-ujungnya. Nah, hampir mirip itu ya. Naam, faqarraba, qarraba, faka'annama. Tinggal antum urutkan selesai. Paham? Nah, jadi yang tidak mampu menghafal yang panjang, menghafal yang pendek. Kalau enggak mampu menghafal yang pendek, barakallahu fiik, ya udah semampunya. Allah musta'an. Jadi dikondisikan nanti ya. Yang hafal dua-duanya bagus, yang hafal cuma satu enggak masalah. Yang tidak menghafal sama sekali diupayakan. Nah, biar terbiasa menghafal. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.